Seminar ini bertujuan untuk membahas revolusi teknologi kelautan dalam pengelolaan bencana dan keadaan darurat di ekosistem laut. Acara ini membahas topik-topik seperti perancangan stabilitas bangunan pantai atau seawall untuk mitigasi bencana, rehabilitasi wilayah pesisir pasca bencana menjadi wisata bahari untuk mendukung ekonomi biru, serta ancaman arus rip di perairan pantai Indonesia. Seminar Nasional Sains dan Teknologi Kelautan 2023 diselenggarakan pada tanggal 1 November 2023. Seminar ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman tentang teknologi kelautan dalam mitigasi bencana dan pengelolaan ekosistem laut. Dengan menghadirkan para ahli, seminar ini bertujuan untuk mempromosikan inovasi dan pengetahuan dalam bidang ini. Acara ini melibatkan pembicara utama, yakni Profesor Insinyur Radianta Triatmaja, PhD, seorang dosen teknik sipil dari Fakultas Teknik UGM, membahas peran simulasi dalam perancangan stabilitas bangunan pantai atau seawall untuk mitigasi bencana. Dr. Miftahul Huda, MSc, Direktur Jasa Kelautan KKP, membahas rehabilitasi wilayah pesisir pasca bencana menjadi wisata bahari untuk mendukung ekonomi biru. Dr. Insinyur Wahyudi MSc, seorang dosen teknik kelautan dari Fakultas Teknik Kelautan ITS, membahas ancaman mematikan arus rip di perairan pantai Indonesia, identifikasi dan mitigasinya. Jadi teknologi dalam kaitannya dengan keamanan masyarakat dalam bencana itu bisa kita lihat sebagai teknologi yang memprediksi pertama. Kemungkinan ada apa enggak itu juga ada teknologinya. Kemudian teknologi yang memitigasi. Jadi teknologi ini bagaimana mengurangi daya rusak. Jadi kita punya banyak mitigasi seperti mengurangi daya rusak itu mitigasi misalnya seperti tembok laut itu mengurangi daya rusak. Tapi teknologi juga bisa membuat masyarakat untuk prepare. Jadi preparedness. Jadi teknologi itu memprepare masyarakat untuk bisa mengevakuasi misalnya. Tadi ada sirene, ada misalnya aplikasi apalah gitu di dalam handphone kita. Semua itu bisa membuat masyarakat itu lebih prepare gitu. Lalu teknologi adalah untuk membantu bagaimana setelah terjadinya bencana. Semua ini direncanakan, semua ini sangat bisa membantu mengurangi terjadinya casualties, artinya kematian dari masyarakat. Jadi kita memang yang pertama adalah nyawa itu harus kita nomor satukan, tidak boleh ada yang mati, itu meninggal karena bencana. Kerugian kita minimalkan kerugian, kemudian kalau bisa tidak ada kerusakan sama sekali. Nah, teknologi kita di kelautan itu apa saja yang bisa ke sana? Teknologi kita dalam prediksi bisa punya, kita bisa memprediksi kalau ada gempa, misalnya kalau ada ini tentang tsunami. Kalau ada gempa, kita bisa membuat simulasinya nanti bagaimana kejadiannya. Profesor Insinyur Radianta Triatmaja PhD, seorang dosen teknik sipil dari Fakultas Teknik UGM, menyatakan semua ini berkontribusi pada tujuan utama, yakni menjaga nyawa, meminimalisir kerugian, dan mengoptimalkan waktu yang sangat penting dalam situasi darurat, yang dapat dicapai dengan pengembangan teknologi dalam teknik pantai dan kelautan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menjelaskan, kementerian ini mengambil pendekatan berbasis riset dan ilmiah dalam pembuatan kebijakan, mengandalkan hasil penelitian dari peneliti universitas dan berbagai sumber untuk panduan teknis. Pertama, Indonesia itu kan wilayahnya 70% lautan, satu. Yang kedua, sangat rentan terhadap bencana. Bencana bisa tsunami, bisa juga gelombang laut atau badai, kemudian erosi pantai, mundurnya garis pantai yang bisa mengancam fasilitas baik itu pemukiman maupun fasilitas umum. Kemudian berikutnya adalah kami Departemen Teknik Kelautan yang memang fokusnya adalah
mengkaji atau mempelajari atau meneliti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan laut, terutama dari sudut pandang rekayasa. Oleh sebab itu kita dalam seminar yang ke-6 ini, yang seharusnya sudah ke-8, tetapi karena ada pandemi sehingga 2 tahun tidak dilaksanakan, kami mengusung tema ini. Nah, oleh sebab itu kami mendatangkan pemateri atau narasumber yang memang berkaitan langsung atau paling tidak meneliti atau banyak bergelut dengan kebencanaan di laut. Ya, seperti tadi kami mendatangkan pemateri dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Radianta Triatmaja. Itu memang selama ini konsisten meneliti terkait dengan tsunami. Dan baik itu melalui pemodelan fisik maupun melalui pemodelan numerik. Kemudian kami juga mendatangkan peneliti peneliti dari ITS ya, yang memang keahliannya itu memang di rip current tadi seperti yang kita lihat bersama, yang mana rip current ini ternyata kita anggap sepele, tidak pernah kita perhitungkan, ternyata sudah banyak menelan korban. Kita di Sulawesi Selatan itu seperti yang disampaikan beliau, memang ada banyak yang terjadi dan bahkan sudah beberapa kali menelan korban. Hanya saja kan masyarakat kita tidak paham bahwa itu ternyata adalah rip current. Dan ini kita memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Kita sharing pengetahuan agar bisa disampaikan ke masyarakat. Jadi seperti itu. Kemudian kami juga mendatangkan pemateri dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Direktur Jasa Kelautan. Nah, memang materinya tadi itu beliau mau menyampaikan terkait dengan bangunan-bangunan yang ada di laut yang mereka sudah laksanakan, yang mereka sudah install di lapangan, baik itu untuk kebutuhan mitigasi maupun untuk kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, ini saya kira yang menjadi latar belakang kenapa kami mengusung tema itu. Saya kira itu. Dr. Hairul Pautonan STMT selaku Ketua Departemen Teknik Kelautan menjelaskan seminar ini mengambil tema kebencanaan laut dengan pemateri dari berbagai bidang termasuk pemodelan tsunami, rip current, dan pengelolaan bangunan di laut. Kemitraan dengan kementerian seperti Kelautan dan Perikanan serta Perhubungan menunjukkan kontribusi departemen dalam upaya pemahaman dan penanganan masalah kelautan di tingkat nasional. Terima kasih pertanyaannya. Saya mulai dari ancaman ini ya, tsunami ya, terutama yang mematikan itu di perairan kita ya. Tsunami itu sudah sekarang dari aspek kuantitasnya itu sudah sangat banyak. Kita mempunyai early warning system untuk tsunami di semua pantai yang menghadap ke subduction zone yang sebagai sumber gempa dan tsunami itu sudah ada. Kemudian juga riset-riset tentang tingginya run up tsunami dan daerah inundasi, daerah-daerah yang terendam. Itu saya kira juga bagian dari perkembangan teknologi kelautan untuk mitigasi bencana tsunami ya. Itu kemudian dari ekosistem, kalau dilihat dari ekosistem ini semakin banyak gerakan-gerakan di adik-adik mahasiswa ya untuk restorasi mangrove. Saya kira ini yang patut diapresiasi dan dikembangkan di semua universitas lah di Indonesia ini, terutama dari generasi muda, adik-adik mahasiswa itu untuk memiliki empati terhadap lingkungan, terutama lingkungan laut ya. Jadi mereka harus punya rasa walaupun dia itu tumbuhan, tapi kalau melihat tumbuhan itu mati atau rusak gitu ya sepantasnya kita menangis untuk itu gitu ya.
dari situ kan kita timbul keinginan untuk memperbaiki, karena itu lingkungan kita yang harus kita berikan, harus kita tinggalkan ke generasi yang akan datang gitu. Itu bagus sekali kalau itu dimulai dan giat dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Dr. Insinyur Wahyudi MSc selaku dosen teknik kelautan dari Fakultas Teknik Kelautan ITS menjelaskan perkembangan teknologi kelautan telah signifikan berkontribusi pada peningkatan kemampuan penanganan bencana dan situasi darurat di ekosistem laut. Dalam konteks ancaman seperti tsunami, Indonesia telah memiliki early warning system yang mengandalkan teknologi untuk memberikan peringatan dini di wilayah-wilayah yang berpotensi terkena dampak.